Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawadil Manur Salam Lunasi dengan NIM 163250006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yang dimana yaitu tentang makalah no break. Jadi yang berikutnya adalah pentingnya data digital, memahami peran data di era modern. Di era modern ini, data digital memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan. Pentingnya pemrosesan data numerik, teks, dan multimedia tidak dapat diabaikan untuk kemajuan teknologi dan informasi. Berikutnya, di sini ada konsep dasar data numerik. Data numerik meliputi angka bulat, pecahan, dan kompleks. Pentingnya pemahaman tentang penyimpanan angka di komputer seperti sistem biner dan representasi floating point sangatlah fundamental untuk pemrosesan data. Jadi berikutnya itu ada komputasi ilmiah, alat dan teknik dalam data numerik. Yang pertama ada MATLAB, yang kedua ada NumPy, yang ketiga ada R. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang MATLAB. MATLAB adalah platform yang populer untuk analisis numerik dan pemrograman, menawarkan sebagai fungsi matematis untuk memecahkan masalah ilmiah dengan efisiensi dan keakuratan yang tinggi. Yang kedua ada NumPy. NumPy adalah pustaka Python yang sangat berguna untuk kompetisi ilmiah, memungkinkan manipulasi array dan matriks secara efisien, serta menyediakan fungsi matematika yang diperlukan untuk analisis data. Yang berikutnya ada R. R adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk analisis statistika, dilengkapi dengan berbagai paket yang memungkinkan penelitian untuk melakukan analisis data kompleks dan visualisasi hasil dengan mudah. Berikutnya yaitu pemrosesan data teks. Dan berikutnya juga konsep dasar data teks. Data teks adalah kumpulan karakter yang membentuk kata dan kalimat. Konversi karakter ini ke dalam representasi digital sangat penting untuk pemrosesan bahasa alami dan aplikasi analisis data yang lebih kompleks. Berikutnya di sini yaitu representasi teks, memahami konsep pengolahan teks digital. Jadi memahami konsep pengolahan teks digital di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ASCII, Unicode, yang ketiga ada metode representasi. Yang pertama kita akan membahas tentang ASCII. ASCII adalah standar yang digunakan untuk mengkodekan karakter. Setiap karakter memiliki representasi numerik yang memungkinkan komunikasi data antar sistem komputer. Yang kedua ada Unicode. Unicode mengatasi keterbatasan ASCII dengan menyediakan representasi untuk hampir semua karakter di berbagai bahasa, memungkinkan pemrosesan teks secara global dan mendukung banyak budaya. Dan yang ketiga yaitu metode representasi. Metode seperti Big of Words dan TV IDF mengubah teks menjadi angka, membantu dalam analisis dan pemrosesan data teks secara efisien untuk aplikasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Berikutnya di sini ada pemrosesan data multimedia. Dan berikutnya juga ada konsep dasar data multimedia. Data multimedia adalah gabungan beragam elemen termasuk teks, gambar, audio, dan video yang memungkinkan penyampaian informasi secara interaktif dan menarik. Pemrosesan multimedia mendukung aplikasi di bidang teknologi modern. Di sini berikutnya yaitu pemrosesan multimedia, yang dimana di dalamnya ada gambar, video, dan suara dalam teknologi. Di sini terbagi menjadi 3 bagian yaitu filter dan segmentasi. Pemrosesan gambar menggunakan teknik filtering dan segmentasi dapat meningkatkan kualitas visual. Ini membantu dalam mengidentifikasi objek dan mayoriti fitur penting dalam gambar. Yang kedua ada representasi suara. Representasi digital suara melibatkan sampling dan kuantisasi. Ini memungkinkan komputer untuk menyimpan dan memanipulasi sinyal audio dengan jelas dan akurat. Yang ketiga ada speech recognition.
Teknik pengenalan suara mengubah ucapan menjadi teks dengan menggunakan algoritma canggih. Teknologi ini semakin akurat dalam memahami berbagai bahasa dan akses penggunaan. Berikutnya yaitu ada peran pemrosesan data modern, yaitu pemrosesan data numerik, teks, dan multimedia sangat penting dalam mengembangkan teknologi saat ini, mendorong inovasi di bidang komunikasi, analisis, dan keamanan, sehingga mendorong kemajuan digital di berbagai sektor kehidupan. Dan itu saja mungkin dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.